Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Tentunya sehat semua dong. Yang kurang sehat semoga lekas sembuh ya. Ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan merangkum kembali salah satu dongeng jagoan Mimin, yaitu The Land of Miracles. Kini memasuki episode yang ke-7. Sebelum nyimak ceritanya, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nontonnya. Pastikan yang lagi nongkrong kopi dan rokoknya. Dan terakhir pastikan pencet tombol merah dan lonceng agar tidak ketinggalan alur berikutnya. Oke deh, gak usah berlama-lama kita gaskan aja ke alurnya ya. Hayu cekidot. Pada episode sebelumnya pertandingan wilayah besar telah dimulai. Dan Lange dan Van Hua pun membuka pertandingan pertama. Mereka di sini Van Hua dan Lange dipertemukan dengan wilayah Van yaitu Wei Lei dan Meng Jiu. Baku hantam pun terjadi dan pertandingan mereka pun sangat seru. Sampai Van Hua dan Lange pertama seperti kesulitan melawan mereka. Akan tetapi pada akhirnya Van Hua dan Lange berhasil mengalahkan mereka. Terlihat Van Hua masih berpikir tentang pertandingan yang baru dialami dan berpikir jika seperti ini maka mereka akan kalah di babak selanjutnya. Yang dimana Van Hua melihat serangan mereka lancarkan masih sendiri-sendiri sehingga membuat mereka hampir dikalahkan sedangkan serangan yang dilancarkan oleh Meng Jiu dan Wei Lei mereka terlihat sangat kompak meskipun mereka kalah. Terlihat Van Hua dengan bijak mengajak Lange yang begitu tengil seperti kekanak-kanakan untuk berlatih bersama. Agar mereka bisa lebih kuat dan mengendalikan diri masing-masing dan saling bisa mengerti satu sama lain untuk menghadapi dan mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Dan episode pun berlanjut. Sebelumnya Mimin lanjut alur ceritanya. Mimin ada sedikit pantun buat kalian. Jalan-jalan ke kota London tidak lupa memakai rok merah. Aku mah ingetin yang suka nonton jangan lupa pencet tombol merah. Narik odong-odong sambil makan kelengkeng. Pencet juga dong dengan lonceng. Kita masuk ke ceritanya ya. Diperlihatkan Van Hua masih duduk bertapa memusatkan energi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Van Hua telah merasakan ada terobosan peningkatan kekuatannya dan dia tidak sadar selama di kota Sengfa dia akan sebentar lagi menembus batas kekuatan anugerah suci ilahi tingkat ke-7. Yang dimana dia sudah berlatih hampir kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Scene berpindah ke Lange yang selalu bertingkah tengil. Kita diperlihatkan Lange masih tertidur pulas dengan bermimpi indah dikelilingi makanan-makanan yang sangat lezat. Mimin kuma heran sama Lange. Kerjaannya makan tidur. Kok bisa ya perutnya masih six pack aja. Mimin jadi iri nih. Haha, lanjut. Seketika datang Van Hua ingin membangunkan Lange, yang dimana Van Hua memberitahukan bahwa pertandingan kedua mereka akan dilaksanakan hari ini. Dan terlihat Lange terbangun dari tidurnya kaget dan melihat Van Hua sudah nampak di depannya. Akan tetapi Lange dengan tengil lagi mengejek Van Hua dan menyuruh pergi karena dia ingin istirahat lagi. Van Hua pun menyampaikan bahwa pertandingan mereka akan dilaksanakan hari ini akan tetapi lagi-lagi Lange pun malas mendengar perkataan Van Hua dan lebih memilih tidur. Dan seketika terlihat Van Hua terlintas sedikit kesal. Lalu Van Hua pun meninggalkannya pergi. Scene berpindah di tempat papan pengumuman pertandingan. Terlihat Van Hua sedang melihat informasi tentang semua hasil pertandingan. Dan tak lama berselang Lange melihat papan pengumuman. Seperti biasa dengan tingkah tengilnya Lange seketika melihat hasil pertandingan langsung mengejek Van Hua bahwa banyak peserta wilayahnya Lan lebih unggul daripada wilayah Van. Dan seketika Van Hua juga menyindir halus Lange.
di mana wilayah Fanya lebih memilih untuk pertandingan ganda karena mereka lebih memperhatikan dan kerjasama dan kekompakan jelas beda dengan wilayah LAN yang hanya mengandalkan individual dan keegoisan. Dan seketika Lange pun bertanya kepada Fan Hua yang mana dia bertanya kenapa wilayah Xinfa lebih kebanyakan yang lolos pada pertandingan ganda ini daripada wilayah Fa. Sontak terdengar dari belakang ada yang menjawab pertanyaan dari Lange tersebut dan dia seorang wanita. Dan dia ternyata Xinglan langsung mengatakan bahwa setiap pertandingan wilayah besar semua memiliki orang-orang dengan kemahiran masing-masing. Xinglan juga mengatakan bahwa jika mereka memenangkan pertandingan wilayah tiga besar ini maka akan mengukir sejarah di mana baru kali ini pertandingan tiga wilayah yang ikut dalam pertandingan ganda pesertanya berbeda wilayah. Saud seketika Lange dengan tengil langsung menggoda Xinglan dan dengan songong mengatakan bahwa ia memang ingin mencetak sejarah kali ini. Seketika Xinglan langsung pergi meninggalkan mereka dan sambil berkata ia ingin menantikan di mana saat pertandingan bertemu mereka nanti. Sedikit meledek Xinglan pun berkata diharapkan mereka berdua tidak gugur dalam pertandingan selanjutnya sebelum bertemu dia ujarnya. Dan lagi dengan sikap songongnya bahwa Lange akan mengantarkan Fan Hua ke final seketika Fan Hua menegur Lange dan menyuruh lihat papan pengumuman bahwa Xiang Lian ternyata peringkat 7 seketika Lange pun kaget. Scene beralih di arena pertandingan di mana pertandingan babak berikutnya akan segera dilangsungkan. Terlihat wanita cantik pengatur pertandingan telah mengumumkan bahwa setiap yang telah memenangkan pertandingan sebelumnya akan dipertemukan lawan yang akan lebih kuat dan menyebutkan bahwa pertandingan eliminasi tidak akan berulang dua kali. Wanita tersebut mengumumkan bahwa hari ini adalah jadwal pertandingan ganda di mana pertandingan ini dibagi 24 kelompok dan memasuki eliminasi berikutnya dan mengumumkan bahwa jika memasuki 12 besar mereka akan mendapatkan penghargaan dan hadiah. Seketika Lange dan bersemangat mendengarnya dan terlihat sedikit sombong. Lan Hua pun kembali dengan bijak menegur Lange dengan mengatakan selalu mengamati lawan dan jangan pernah meremehkan lawan. Tapi Lange tetap tak peduli dengan sombong kembali ia mengatakan bahwa dia adalah orang yang kuat dan tertampan di wilayah Lan akan baik-baik saja. Seketika pengatur pertandingan mengumumkan bahwa pertandingan kali ini pesertanya yang akan tampil Lange dari wilayah Lan bersama Fan Hua dari wilayah Fan bertemu tanding melawan Feng Tianyun bersama Feng Tianlu dari wilayah Lan. Sontak Lange kaget karena Lange mengenali mereka dan mereka adalah kakak seniornya dari wilayah Lan dan salah satu pemuda berbakat dan kuat dari wilayah Lan. Mereka berdua adalah pengendali elemen angin tingkat ke-6 dan mereka berdua adalah saudara kembar. Dan benar saja kali ini Lange dan Fan Hua dipertemukan dengan lawan lebih kuat satu tingkat lebih kuat dari mereka yang dimana mereka baru memiliki tingkat kemahiran elemen tingkat ke-5. Pertandingan pun segera mulai. Pengatur pertandingan langsung memanggil mereka naik ke arena pertandingan. Di situ dua saudara kembar pun langsung menegur Lange di mana dia mengatakan bahwa ternyata Lange ikut dalam pertandingan ganda dan mempertanyakan kenapa dia bisa ikut pertandingan ganda dengan wilayah lain dan tidak mewakili wilayahnya sendiri. Seketika Lange pun langsung bersikap hormat kepada seniornya tersebut dan langsung bertingkah gelisah tidak bisa mengelak dari pertanyaan seniornya tersebut. Dan pertandingan pun dimulai. Lange menyuruh Fan Hua mengulur waktu untuk Lange mengeluarkan elemen anginnya. Dan dia mencoba melawan elemen angin yang dimiliki Tianyun dan Tianlu. Seketika Tianyun dan Tianlu menyerang dan Fan Hua pun mengeluarkan formasi pertahanannya. Namun Fan Hua hampir terkecoh dari serangan mereka dikarenakan senjatanya dialihkan menyerang Lange dan Fan Hua pun bergegas untuk mengatahkan serangan mereka dan beruntung Lange terhindar terkena dari serangan mereka.
Bersiap Lan Ge pun menyerang mereka dengan elemen angin ke Tian Yun dan Tian Lu. Namun di sini lagi-lagi Lan Ge sangat ceroboh di mana elemen angin yang dimiliki Lan Ge masih tahapan tingkat 5 sedangkan mereka sudah di tingkat 6. Jelas di sini elemen angin yang dimiliki Lan Ge langsung dilahap oleh Tian Lu dan Tian Yun. Elemen Lan Ge pun langsung digunakan untuk menyerang balik Lan Ge. Terlihat gelombang pusaran angin yang begitu sangat kuat dan besar ingin menghantam Lan Ge dan Fan Hua. Seketika Fan Hua mengeluarkan formasi elemen pertahanan perisainya. Lagi-lagi kembali Lan Ge di belakang Fan Hua menyuruhnya mengulur waktu dan kali ini Lan Ge mencoba menggunakan elemen air untuk melahap elemen angin yang dimiliki Tian Lu dan Fan Hua. Terlihat Fan Hua pun mengulur waktu dengan formasi pertahanannya tapi kali ini Fan Hua menggabungkan formasi perisai pertahanannya dengan tubuh pedang bersatu menyerang balik mereka namun tidak berdampak signifikan. Terlihat Lan Ge mencoba menyerang mereka menggunakan elemen airnya dan percobaan pertama pun berhasil menelan semua elemen angin yang dimiliki Tian Lu dan Tian Yun. Namun seketika Tian Lu dan Tian Yun pun tidak mau kalah dan mereka mengeluarkan serangan angin biru dan hujan. Nampak terlihat jelas ribuan angin berbentuk anak panah berjatuhan mencoba menghantam Lan Ge dan Fan Hua. Fan Hua pun bersiap kembali untuk formasi pertahanannya. Dan lagi-lagi Lan Ge menyiapkan elemen air dan dengan energinya saat ini untuk mengumpulkan elemen air yang begitu besar ia tidak mampu dan meminta Fan Hua mentransfer kekuatannya. Dan Fan Hua pun mentransfer energinya sebagian ke elemen air yang dipersiapkan Lan Ge. Diperlihatkan di bangku penonton Xing Lian bersama partnernya sedang berbincang melihat pertandingan Fan Hua dan Lan Ge, di mana mereka selalu meremehkan kekuatan yang dimiliki Fan Hua dan Lan Ge dan berkata bahwa mereka tidak akan sanggup dan menang melawan elemen tingkat 6 karena mereka hanya memiliki elemen tingkat 5. Diperlihatkan Lan Ge telah bersiap untuk menyerang Tian Lu dan Tian Yu dengan menggunakan elemen air untuk melahap elemen anginnya mereka. Dan diperlihatkan elemen air begitu sangat besar seperti berbentuk bola perlahan melahap semua elemen angin yang dimiliki Tian Lu dan Tian Yun. Perlahan terlihat elemen air Lan Ge berhasil melahap semua elemen angin mereka dan membuat mereka terkurung dengan elemen air yang dimiliki Lan Ge. Dengan bertingkah tengil dan gaya keren songongnya Lan Ge berkata, "Bom." Seketika elemen air meledak dan berhasil membuat Tian Yun dan Tian Lu terpental. Seketika Lan Ge pun berkata kepada Fan Hua, "Kini giliranmu bro menyerang mereka." Fan Hua pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut dan menyerang dengan menggunakan formasi pedang ilahinya dia menghampiri dengan gerakan kilat menuju ke mereka yang sedang terjatuh akibat serangan Lan Ge tadi. Seketika terlihat pedang Fan Hua pun sudah bersandar di leher mereka. Pertandingan pun berakhir dan Tian Yun dan Tian Lu pun menyerah. Pada pertandingan ini dimenangkan oleh Fan Hua dan Lan Ge kembali. Sontak para penonton kaget dan bersamaan dengan Shen Lian dan partnernya pun juga kaget. Mereka tidak mengira bahwa Fan Hua dan Lan Ge berhasil dan mampu mengalahkan Tian Yun dan Tian Lu yang dimana notabene elemen yang dimiliki mereka lebih kuat satu tingkat dibandingkan Fan Hua dan Lan Ge dan berpikir apa mereka beruntung saja. Scene berpindah. Setelah pertandingan selesai diperlihatkan di luar gerbang arena pertandingan Lan Ge langsung menemui Tian Yun dan Tian Lu dengan menyapa mereka dengan sedikit terlihat rasa bersalah kepada mereka. Namun Tian Lu dan Tian Yun terlihat senang dengan kemajuan yang dimiliki oleh Lan Ge meskipun mereka kalah dengan Lan Ge dan Fan Hua. Tian Lu dan Tian Yun pun sempat kaget kepada Lan Ge dengan pertandingan yang mereka lalui bahwa Lan Ge bisa menggunakan kombinasi elemen air dan elemen angin. Dan lagi-lagi seperti biasa Lan Ge bersikap songong mengatakan bahwa dia mempunyai kekuatan ilahi.
Tian Lu dan Tian Yun pun tidak menyangka bahwa mereka akan tersingkir secepat ini. Padahal mereka memprediksi paling tidak mereka bisa mendapat juara kedua di kelompok pertandingan yang telah diatur. Dengar pernyataan Tian Yun dan Tian Lu pun membuat Lan Ge seperti sontak kaget. Dan Lan Ge mengatakan bahwa kenapa mereka hanya memprediksi diri mereka hanya sampai ke juara 2 saja di kelompok mereka, dan Lan Ge pun menanyakan kepada mereka kenapa hanya peringkat 2 dan bukan peringkat 1. Tian Lu dan Tian Yun pun berkata bahwa mereka sadar hanya sanggup ke peringkat 2 saja serta mengingatkan kepada Lan Ge bahwa musuh yang nanti hadapi kekuatannya sangat mengerikan dan tidak ada ampun belas kasihan setiap yang melawan mereka, dan dia adalah putra dari kegelapan yaitu San Chen. Setelah mengatakan itu semua, Tian Lu dan Tian Yun pun pamit kepada Lan Ge dan Fan Hua. Scene berpindah di pesisir pantai di mana kita melihat Fan Hua dan Lan Ge sedang berbincang. Terlihat Lan Ge begitu gelisah dan seperti kehilangan harapan untuk menjuarai pertandingan kali ini. Di mana dia tahu bahwa musuh yang dia hadapi nanti begitu sangatlah kuat sehingga membuat Lan Ge begitu seperti patah semangat. Dan film pun bersambung. Makin seru aja setiap episodenya. Mimin penasaran seperti apa sih kekuatan besar yang akan dihadapi dan ditakutkan oleh Lan Ge ini. Jadi penasaran aja sih Mimin. Oke deh, kali ini Mimin pamit dulu ya. Sampai ketemu di alur cerita episode berikutnya. Bye-bye. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.